A wife, a mom, a dentist, an entrepreneur. Banyak banget kesibukannya. Do you enjoy all of that? Enjoy nggak dok dengan kesibukan yang sebanyak itu? Mungkin dokter bisa ceritain nggak nih dulu gimana sih caranya tiba-tiba bisa kecemplung tuh ke dunia bisnis, ke dunia kedokteran gigi gitu. Terus akhirnya bisa jadi multi amanah gitu dengan peran yang segitu banyaknya. Apakah dulu orang tuanya dokter gigi juga kah? Atau memang juga dokter gigi tuh ada spesialisnya lagi ya? Gitu. Masih banyak pasien tuh yang nggak tahu gitu. Terus bahkan ada masih banyak orang-orang gitu ya, atau masyarakat tuh yang mengira kalau dokter gigi itu adalah spesialisasi dari dokter umum gitu. Jadi dokter umum gitu. Nah, jadi kalau perawatan saluran akar, overview-nya tuh sebenarnya seperti apa sih dok? Apa fungsinya perawatan saluran akar atau perawatan syaraf gigi? Sampai akhirnya bisa shifting ke konsep Medikits itu gimana sih dok? Karena kan sekarang yang cabangnya banyak banget, yang naik daun banget, yang kayak akhirnya widely accepted sama masyarakat tuh kayaknya si Medikits ini nih. Hello everyone, welcome to Wisdom Talk episode 1 bareng aku Dr. Gigi Nadia Bunga Anissa. Di episode 1 kali ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial, Dr. Gigi Muna, spesialis konservasi gigi, founder dari MHDC Group, Medikits Clinic. Welcome Dr. Muna, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bunga. Bunga gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Bisa ketemu langsung sama Dokter Muna, astaga iya tuh saking groginya. Aku grogi banget nih ngobrol sama Dokter Muna. First time aku podcast nih Bunga. Masa sih? Nggak mungkin. Beneran, biasanya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Talk di wawancara udah sering lah, tapi kalau podcast kayaknya ini pertama kali. Oke. Mungkin kita pura-pura nggak kenal dulu kali ya dok ya. Siap. Boleh dok, kenalin diri. Mungkin akhir-akhir ini sibuk ngapain aja selain ngurusin Medikits? Oke, halo semuanya. Nama aku Dr. Gigi Maimuna Ali. Aku di MHDC Group atau Klinik Medikits sebagai foundernya bersama Dr. Anggraini. Selain itu kesibukan aku juga di direksi untuk marketing maupun dari HR. Dan aku juga masih praktek di klinik Medikits Green Terrace. Itu merupakan klinik pertama Medikits gitu. Itu di Baris Green Terrace. Karena kebetulan lokasinya dekat rumah, jadi bisa nyambi semuanya sambil ngurus anak yang pasti, ngurus keluarga juga. Dan anakku banyak, bukan hanya anak kandung, anak-anak di kantor kelola juga banyak banget yang mesti diurusin. Jadi ya kita harus jadi superwoman gitulah, campur-campur semuanya. Termasuk aku ya anaknya ya. Termasuk Bunga. Oke, jadi a wife, a mom, a dentist, an entrepreneur. Banyak banget kesibukannya. Do you enjoy all of that? Enjoy nggak dok dengan kesibukan yang sebanyak itu? Oke, kalau enjoy pasti enjoy ya Bung ya. Soalnya kalau nggak enjoy kan itu kayak jadi beban sebenarnya. Dan kalau prinsip aku sih, kalau ditanya waktu yang kepake banyak pasti banyak, tapi kan intinya adalah gimana kita menikmati pekerjaan kita. Which is kalau aku bilang praktek itu adalah dibilang hobi ya nggak banget, tapi aku butuh praktek. Makanya aku tetap harus praktek untuk selain untuk kayak merasa diriku bisa bermanfaat, melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat orang lain. Terus aku juga butuh untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan di MHDC Group atau di Klinik Medikits itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita pun sebagai usernya ketika kita praktek gitu. Dan tapi kan balik lagi tugas utama seorang wanita kalau aku sangat percaya adalah ya tugas kita juga adalah untuk keluarga kita gitu. Jadi that's why aku milih karir yang aku bisa balancein itu semua. Aku bisa banyak kegiatan yang aku lakukan sambil di rumah. Jadi keluarga aku pun gak terlantar dan mereka juga cukup sangat support gitu. Kemana-mana bisa bawa anak juga kan gitu. Jadi ya kayak itu sesuatu yang aku rasa hal yang baik ketika kita punya profesi yang bisa mengimbangkan itu semua gitu. Jadi aku selalu bilang sama cewek-cewek gitu ya, anak-anaknya temanku, kalau punya pekerjaan yang kayak dokter gigi kita bisa ngatur waktu, itu it's a good thing sih for us. Karena dinamis dan fleksibel ya. Karena kebetulan prioritas juga kan pasti perlu disesuaikan dengan seiring waktu, seiring usia juga, seiring kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi apalagi dengan peran dokter yang begitu banyak gitu ya. Dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut
bisa banget ya berarti disesuaikan gitu. Kapan harus memprioritaskan menjadi ibu, kapan harus memprioritaskan sebagai istri, sebagai si MO-nya, kapan harus sebagai dokternya gitu. Iya, betul sih Bung. Banyak perannya ya. Cuman yang aku sukanya lagi ya Bung, ketika kita melakukan hal itu semua, kita menjadi kayak role model gitu. Buat especially buat keluarga kita, buat anak-anak aku. Jadi mereka tahu mereka nih nggak cuman segini aja loh. Jadi ada hal yang aku harap ya bisa menjadi tauladan gitu. Di selain itu juga kayak sama ketika ketemu dokter-dokter gigi baru ya, kayak waktu dulu baru ketemu Bunga gitu. Itu aku tuh kayak berharap ada sesuatu dari diri aku yang bisa menjadi contoh baik, yang bisa menjadi tauladan buat kalian. Harapannya seperti itu. Dan itu it's a good thing yang kayak gue bisa bermanfaat ya buat orang lain gitu. Itu menurut aku suatu plus sih dari pekerjaan yang aku jalanin sekarang. Oke. Nah mungkin dokter bisa ceritain nggak nih dulu gimana sih caranya tiba-tiba bisa kecemplung tuh ke dunia bisnis, ke dunia kedokteran gigi gitu, terus akhirnya bisa jadi multi amanah gitu dengan peran yang segitu banyaknya. Apakah dulu orang tuanya dokter gigi juga kah, atau memang juga pebisnis kah? Apakah ini memang let's say bisnis yang diturunkan oleh orang tua, atau karir yang juga memang sudah ada di keluarga sebelumnya, atau memang ini career path yang dokter Muna pilih sendiri gitu dan pada akhirnya berjalan sampai sejauh ini tuh gimana sih prosesnya? Oke. Jalan hidup tuh memang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau aku sih ngerasanya masuk UI aja tuh udah surprise sih buat aku. Aku dulu ambil FKG di Universitas Indonesia. Bisa masuk aja menurut aku itu udah surprise gitu. Alhamdulillah bisa punya rezeki sekolah di situ. Which is anak UI itu kan dari dulu, apalagi zamannya aku tuh pintar-pintar banget Bung. Pintar-pintar banget, terus yang kayak rajin gitu. Which is kalau aku tuh tipenya nggak kayak gitu. Tapi kenapa dulu milih FKG? Karena emang pengen jadi dokter gigi? Enggak. Karena buku FK aku lihat tebel banget. Jadi jiper duluan ya, lihat buku FK makanya pilih ya. Jadi aku milih yang giginya aja deh gitu. Level middle-nya ya. Jadi kakakku itu FK. Di keluarga aku tuh kita nggak ada yang dokter. Kita nggak ada ibuku, bapakku, omku, tante tuh kita semua nggak ada yang dokter. Cuman ibu aku tuh sudah mengarahkan anaknya tuh kalau bisa jadi dokter dengan pertimbangan yang tadi aku sebutin di depan. Dia mikirnya, kalau kamu nanti menikah, kalau kamu dokter kamu bisa ngatur waktu, bla 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 gitu. Jadi akhirnya kakakku kedokteran, dan aku karena ngelihat dia belajar kayaknya, aduh capek banget ya. Aku milih jalur yang lebih santai, milih masuk FKG gitu. Nah ketika udah masuk, agak surprise. Terus udah gitu sambil jalannya dengan waktu itu, aku ngelihat aku tuh passionnya tuh agak beda. Jadi kalau teman-teman tuh dulu kalau anak-anak FKG tuh kayak udah tahu nih kalau lulus ada yang mau kerja di rumah sakit, mau masuk PNS, mau jadi dosen gitu. Kalau aku nggak, dari awal aku udah tahu kalau aku lulus aku harus bikin klinik gigi. Dan klinik gigi yang aku bikin harus berbeda dari yang lainnya. Jadi itu udah mindset aku tuh udah seperti itu. Aha momennya tuh apa gitu, karena to be honest ya dok, aku kan waktu dulu juga masuk FKG tuh jatuhnya tuh kecemplung guys sebenarnya, kayak nggak ada niat yang sama sih dok, mungkin kayak dokter Muna dulu ya gitu, dulu bingung antara pengen FK tapi kok kayaknya gue nggak mau ya usaha yang sebegitunya gitu, maksudnya sekeras anak FK dengan jaga malamnya dan lain sebagainya. Akhirnya oke, kita pilih mungkin yang level 2-nya gitu kali ya, yang agak lebih mudahnya sedikit gitu. Tapi along the way gitu, maksudnya akhirnya go with the flow aja gitu, kayak kayaknya ini nggak mau deh, itu nggak mau dan lain sebagainya. Akhirnya end up dengan ya yang aku jalani sekarang, dan alhamdulillah very thankful for this career path gitu kan. Cuman apa yang pada akhirnya, berarti kan itu masih kuliah ya dok, pada saat itu memutuskan untuk gue harus punya klinik sendiri nih gitu, dan harus punya unique selling point kliniknya gitu. Cuman apa yang waktu itu menjadi aha moment dokter gitu, kalau oke, gue harus jadi entrepreneur juga, gue harus bikin klinik juga gitu. Dulu itu aku magang. Jadi waktu S1 ya, belum masuk koas nih. Waktu S1 aku magang di suatu klinik gigi yang sangat terkenal di Jakarta, which is itu yang ngebuka mata aku. Kalau ternyata dokter gigi sekeren ini.
Karena dulu yang aku tahu tuh dokter gigi kerjanya di rumah sakit, atau enggak di rumahnya, atau enggak di tempat lain yang ya begitu aja, yang kayak dokter satu praktek, yang lain pasien nunggu di luar gitu. Dan di klinik ini sudah tidak seperti itu gitu. Jadi aku tuh kayak ngeliat, wah ternyata ada yang berbeda nih dari dokter gigi. Dan situ udah termindset, aku udah mulai belajar research kalau di luar negeri tuh kayak apa sih dental klinik dan lain-lain. Jadi aku dari situ udah kayak tambah semangat. Makanya yang aku paling enjoy pada saat kuliah itu adalah ketika koas. Jadi kalau justru kan teman-teman kan koas tuh yang kayak paling frustrasinya gitu kan. Kalau aku tuh kebalikan. Aku sangat enjoy koas. Karena kita ketemu orang. Kalau S1 kan ketemunya buku. Ketemu buku, ketemu dosen, praktikum gitu kan. Kalau koas kan kita ketemu orang, kita nge-manage pasien kita gimana cara berhubungan sama dosen. Itu yang menurut aku enjoy banget. Jadi di koas itu aku berusaha untuk gimana bisa menyelesaikan ini secepatnya. Alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Dan ya udah dari situ mindsetnya udah langsung oke, lulus. Nextnya apa nih? Nextnya mau ambil spesialis deh, karena kayaknya kalau bikin klinik langsung pada usia aku yang sekarang, experience belum banyak gitu kan, kayaknya masih belum deh. Jadi aku udah mulai tahu tuh kita mau kemana arahnya gitu. Jadi dulu udah sempat ada plan untuk bikin klinik sendiri, tapi karena mungkin merasa bekal dari diri sendiri juga belum banyak, akhirnya setelah lulus koas memutuskan untuk lanjut spesialis dulu, gitu. Tapi dulu sempat praktek dulu nggak dok di tempat lain selain di klinik sendiri? Pasti. Jadi kan waktu aku masih koas, pertama kali ketemu Dokter Rani. Dokter Rani itu jadi partner aku, foundernya. Jadi pertama kali ketemu Dokter Rani dosen di situ. Terus di situ aku ngelihat ini dosen kayaknya asik nih gitu. Mulailah aku ikut praktek tuh diajakin dia. Padahal dosen killer ya. Kalau bagi sebagian orang lain dokterannya itu kayak dosen killer ya. Masa ya Bung? Enggak, zaman aku tuh nggak kebagian dokterani sih. Kebagian. Dengar-dengar sih gitu ya dok ya. Kayak yang antri ACC-nya katanya tidak terlalu banyak gitu. Karena susah ACC sama dia. Gitu. Kodenya kalau aku sih dulu aku sangat Dokter Rani tuh kayak ibaratnya kayak dulu tuh zaman aku idol lah sama Dokter Rani tuh kayak buntutin dia lah. Jadi aku selesai lulus tuh langsung ayo praktek di tempat sini gitu. Kita di Dokter Rani bukan praktek di tempatnya dia juga. Kita praktek di klinik orang. Terus kita mencoba Dokter Rani mencoba untuk ibaratnya kayak memajukan klinik ini dengan membawa konsep-konsep yang berbeda gitu. Terus abis itu aku ambil spesialis, akhirnya kecemplung spesialisnya jadi sama kayak dia gitu. Padahal tadinya aku awalnya mau orto loh Bung. Jadi cuma diracuni, akhirnya masuk spesialis konservasi. Which is ternyata alhamdulillah jalannya oke di situ. Dan akhirnya mungkin karena passionnya aku tuh dari dulu tuh aku anak kedua. Dan entah kenapa anak kedua itu kalau menurut aku kayak berusaha pengen tampil kali ya gitu. Jadi kayak aku tuh di rumah tuh yang kayak 108 ya. Kalau dulu zaman dulu tuh ada namanya tuh 108 telepon penerangan. Jadi semua tuh apa nanyanya tuh ke Kamuna, mamaku apapun semua tuh aku. Jadi kayak jiwa ngurusnya tuh ada banget gitu. Mungkin itu bibit-bibit entrepreneurship karena ayahku juga kebetulan memang pengusaha. Ibuku walaupun ibu rumah tangga tapi bisnisnya lumayan banyak gitu. Jadi akhirnya di situ aku yang kayak ngajak Dokter Rani, kayaknya cara berpikir dia sama aku kalau digabung nih kita bakal bisa nih jalan bareng. Jadi mulailah dari ketika SP itu kita udah mikirin gimana caranya buat klinik. Waktu itu ada kakakku juga, ada Dokter Pedi juga bareng. Kita mulai tuh. Jadi begitu lulus SP udah kita langsung bikin klinik pertama kali tahun 2009. Nah, ketika bikin klinik itu memutuskan how do you choose a partner gitu sih dok sebenarnya ketika mungkin nggak spesifik untuk buka klinik gigi kali ya, tapi untuk bisnis apapun itu gimana sih? Ada nggak sih tips dan trik tertentu untuk memilih partner yang baik gitu? Atau gimana caranya kita menseleksi gitu? Gimana caranya kita tahu bahwa kita dan orang ini tuh akan menjadi great team or not gitu? Biasanya kan ada orang yang bilang, aduh kalau bisa jangan partner sama temen. Betul. Ya kan, takut tuh kalau ada apa-apa gitu. Betul. Kan. Nah, kalau aku kebetulan dari awal memang partnerku temen, sahabat gitu. Yang aku pilih adalah pertama, kita punya visi dan misi yang sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kita orang yang sama-sama mau kerja. Oke. Itu yang pasti. Dan entah kenapa sampai ke sini aku ngeliat justru orang yang berbeda tapi saling mengisi itu ternyata partner yang paling klop. Jadi kalau akhirnya sekarang tuh yang banyak involved di MHDC Group, di Klinik Medikis itu adalah aku sama Dr. Rani. Dan kita tuh orang yang menurut aku totally different person. Iya. Gitu. Dan dalam perbedaan kita itu, aku ngerasa kita bisa ketemu balance-nya dan saling imbangin. Jadi ibaratnya, wah kalau keputusan di tangan Dokter Muna semua, aduh bisa kacau. Tapi kalau di tangan Dokter Rani semua bisa kacau. Jadi kita kayak punya yang dimana kita bisa balance ini itu berdua. Itu sih aku ngerasa jadi kayak itu merupakan momennya. Dan balik lagi yang aku selalu ingetin teman kan sejak aku punya klinik, teman-temanku pas banyak tuh jadi yang kayak gimana mau caranya apa segala macam gitu, terutama soal partner tadi. Yang kita jagain sih sebenarnya profesional sih, profesionalismenya aja, buat semua menjadi legal, buat semua menjadi peraturan tertulis sehingga apapun kita mengacu kepada situ. Jadi kalaupun ada apa-apa kita tetap teman, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk profesional ya kita mengacu pada peraturan dan legalitas yang ada. Itu aja sih kalau aku sih ngerasanya. Betul. Jadi personal tetap temenan, tapi ya kita tetap punya barrier yang memang udah terjaga legalitasnya gitu ya dok ya. Walaupun itu ya sama teman sendiri. Karena ya kalau misalnya emang ternyata kita cocoknya berbisnis sama teman sendiri dan kita percaya bahwa teman kita bisa jadi great partner untuk apapun yang sedang kita bangun ke depannya, why not gitu kan. Oke, nah mungkin cerita dok, waktu dulu pertama kali bikin MHDC Group atau klinik pertama itu gimana bentuknya, apakah langsung sukses seperti sekarang, dan apakah dulu kebayang nih tiba-tiba punya klinik dengan 26 cabang and still growing gitu? Pastinya enggak. Karena dulu kebayangnya adalah mau bikin klinik gitu. Tapi nggak kebayang akan seberapa banyak dan lain-lain. Dan kita juga bukan tipe orang yang ngoyo sih. Jadi pertama kali kita bikin tuh kliniknya kecil banget, Bung. Kliniknya kecil karena kakakku dokter. Jadi kita ada layanannya bukan dental only, tapi ada layanan umumnya juga. Terus kita cuma ada 2 dental unit. Terus karena partnerku punya kenalan di Nokia, dulu ada Nokia. Kita bikin klinik yang ada di gedung Nokia. Karena kita pikir kalau kita bikin di sini, pasarnya udah langsung ada nih. Jadi sesimpel itu. Kita bukan orang yang pebisnis, bikin bisnis plan dan lain-lain, enggak. Totally enggak. Tapi kita berangkat dari konsep yang berbeda. Itu sih. Jadi ketika kita masuk dengan konsep berbeda, konsepnya tuh dulu belum banyak kayak sekarang. Kalau sekarang udah lumayan banyak. Kalau dulu tuh belum banyak satu klinik yang ada dokternya banyak banget. Dokter spesialis-spesialisnya. Nah kita bawa itu. Sehingga ketika kita bawa itu, dokter spesialis kita ada lengkap, dari mulai konservasi, orto, prosto, BM, semuanya ada. Itu kayak merupakan one stop klinik lah. Dulu kita ada medical check up segala. Jadi akhirnya ketika kita masuk itu hari pertama aja pasien kita udah lumayan. Hari pertama kita buka, padahal kita nggak punya modal apapun. Ya udah hari pertama kita buka, sebelumnya kita ada woro-woro, itu alhamdulillah Allah mudahkan semua pasien yang langsung terbentuk. Dan itu yang surprisingly sih, maksudnya kayak wah ternyata konsep ini diterima ya. Dan akhirnya setelah itu mulai ketemu orang-orang yang pasien kita juga yang ternyata interest dan ternyata mereka adalah direktur di BUMN dan lain-lain. Akhirnya kita diajak tuh untuk buka di tempat-tempat yang lainnya. Barulah akhirnya mulai ada cabang-cabang berikutnya. Itu tahun berapa tuh dok berarti? 2009 kita buka, kita mulai buka cabang di 2011. Berarti dulu berangkat dengan konsep one stop dental clinic gitu ya. Dengan dulu berarti USP-nya atau unique selling point-nya adalah spesialisnya lengkap gitu. Nah, padahal nih dok, sekarang ketika aku menerima pasien aja masih banyak pasien yang dokter gigi tuh ada spesialisnya lagi ya gitu. Masih banyak pasien tuh yang nggak tahu gitu. Terus bahkan ada masih banyak orang-orang gitu ya, atau masyarakat tuh yang mengira kalau dokter gigi itu adalah spesialisasi dari dokter umum gitu. Jadi dokter umum yang mengambil spesialisasi gigi. Nah, dokter Muna ini kan spesialis konservasi. Mungkin boleh dijelasin dikit kali ini dok. Spesialisasi gigi itu ada apa aja? Terus sebenarnya kita kan berbeda ya dari FK gitu. Kita fakultasnya juga berbeda. Mungkin boleh sedikit sih dijelasin gitu. Dari awal masuk kan beda ya. FK dan FKG nggak pernah sama. Betul. Gitu.
kampus beda, semuanya beda. Jadi kalau FKG itu emang yang kita belajarin kan seperti Bunga tahu, ya udah urusannya gigi walaupun dengan fisiologi tubuh lainnya. Iya, gitu. betul. Memang kompetensi dokter gigi itu adalah kita harus bisa semuanya. Jadi dari mulai penambalan, pencabutan, perawatan syaraf, gigi tiruan, orto, tapi semua kasusnya simple dengan indikasi tertentu. Nah, ketika kita mau melakukan kasus-kasus yang lebih kompleks atau perawatan yang lebih kompleks, otomatis kita perlu sekolah lagi sih spesialis tadi, which is ada 6 bidang spesialisasi, benar ya Bun ya? Kayak lebih itu sekarang dok. Oke, berarti kita sebut ya sambil hitung ya. Oke, ada aku kalau nggak salah 6 bidang spesialisasi di kedokteran gigi. Jadi kayak aku sambil put your finger down ya. Oke, konservasi itu tugasnya adalah mempertahankan gigi selama mungkin. Oke, lalu jadi contoh pekerjaannya tuh penambalan, perawatan syaraf, tambal estetik dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ortodonti. Ini yang pakai kawat gigi, pasang kawat gigi. Lalu yang ketiga ada prostodonti. Prostodonti ini yang gigi tiruan, gigi palsu ya. Gigi palsu. Lalu yang keempat ada periodonti. Ini yang untuk bagian gusi. Karena gigi itu tanpa didukung oleh jaringan tulang yang baik, gusi yang baik, akhirnya nggak akan bisa bertahan juga. Jadi harus ada yang spesialis ngurusin periodontinya tadi. Udah 4 ya? Ada kedokteran gigi anak. Nah, ini yang jagoannya di Medikids nih. Nah, ini isinya adalah dokter-dokter yang sangat bisa memanajemen anak, yang perawat yang akhirnya bisa melakukan perawatan gigi anak dari A to Z lah, ibaratnya kayak gitu. Itu ada 5. Lalu ada, lebih berarti. Ada bedah mulut. Betul. Bedah mulut ya seperti bedah mulut lah. Pencabutan, odontektomi, operasi kista dan lain-lain lah. Bedah rahang juga termasuk. Bedah rahang, ya. Banyak hal tuh yang dikerjain. Dia bedah-bedah lah mereka. Itu udah 6. Penyakit mulut. Ya, ada penyakit mulut. Lalu radiografi kedokteran ya sekarang. Radiologi kedokteran gigi. 8. Ada lagi nggak Bu? 8. Odontologi forensik. Oh iya benar, ada odontologi forensik. Ada odontologi forensik. Ada 9. Apa lagi? Ntar ya, kita mengingat-ingat. Perio udah ya? Udah. BM udah. Kalau ada yang kelewatan ntar ditambahin. Udah ya, sepertinya. Sisanya soalnya ada 11 departemen, tapi 2-nya lagi kan berarti IKGM sama Kesehatan Masyarakat ya? Iya. Oke. Sip. Nanti kalau ada yang kurang mungkin kita insert di caption ya guys. 9 ya? Banyak ya. Banyak ya ternyata. Banyak. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, sebenarnya dokter gigi itu berbeda dari dokter umum dan kita pun bahkan punya spesialisasinya sendiri gitu ya. Gitu. Kalau lagi tuh. Karena ya sebenarnya di gigi pun banyak yang kita kerjakan gitu dan dari setiap milimeter di gigi itu kadang-kadang butuh ilmu yang totally different ya dok ya. Betul. Gitu. Nah tadi kan dokter sempat nyinggung nih, akhirnya kecemplung masuk ke konservasi gitu. Sekarang masih praktek ya dok? Masih praktek. Nah dengan kalau di konservasi ini sebenarnya ngapain sih dok kerjaannya? Kerjaannya kita itu kan tadi ya mempertahankan gigi selama mungkin. Jadi sebenarnya itu kan start from kerusakan pertama itu biasanya kan adalah demineralisasi ya. Jadi itu adalah proses lubang gigi atau karies yang kita sebutnya yang paling dini. Nah itu udah mulai masuk ke ranah konservasi tadi. Jadi dari mulai misalnya melakukan fluoridasi dulu atau nanti masuk ke penambalan. Nah kalau memang giginya udah nggak bisa ditambal aja nih, kadang lubangnya tuh biasanya lubang itu struktur gigi itu kan ada email dan dentin. Nah ketika lubangnya masih sebatas itu, gigi itu bisa langsung ditambal. Jadi kan biasanya kalau pasien tuh datang, dok ini langsung ditambal atau harus bolak-balik? Ya itu biasanya pertanyaannya kayak gitu. Selama tidak mengenai syaraf gigi, masih sebatas email atau dentin, maka bisa dilakukan penambalan langsung. Nah, tapi kalau sudah kena ke syaraf gigi, otomatis gigi itu tidak bisa langsung ditambal. Tapi harus ada perawatan yang namanya perawatan syaraf atau perawatan saluran akar gigi. Nah, spesialisasi kita banyak mengerjakan kasus-kasus seperti itu.
Dari mulai perawatan saluran akar giginya, lalu ada masuk ke bedah endodontiknya atau bedah yang di ujung akar giginya tadi, lalu restorasi akhirnya atau penambalan akhirnya, biasanya ada penambalan dengan crown, pasak, dan lain-lain. Nah itu yang kita pelajarin juga di konservasi gigi. Selain itu juga ada penambalan estetik, ada bleaching, itu juga termasuk veneer juga, tapi biasanya kalau di kami veneer itu harus sesuai indikasi. Oke, jadi nggak asal-asal tempel tiba-tiba jadi mentos ya dok ya? Karena kan kalau aku selalu ngingetin pasien yang mau veneer adalah veneer itu kayak ibaratnya ikatan seumur hidup ya. Jadi nggak mungkin hari ini veneer terus besok nggak jadi veneer gitu kan. Dia akan selalu stay gitu. Ketika chipping harus diganti. Ketika nggak puas sama bentuk harus diganti. Jadi kayak aku selalu ngingetin kalau veneer ya ini lifetime commitment. Yes, betul. Dan kadang kalau yang nggak sesuai indikasi, aku ngeliatnya tuh kayak ya kayak operasi yang gagal gimana sih ngeliatnya gitu kan, terlalu fake gitu. Jadi emang harus dipikirin bener-bener dan harus dikerjakan dengan yang benar-benar ahlinya, desainer perhatikan. Jadi kalau kita memang tidak sembarangan, memang harus sesuai indikasinya. Sesuai indikasi dan yang pasti reassurance berkali-kali ke pasien ya tentang komitmen, lifetime komitmen itu. Apalagi kalau misalnya tentang veneer dan lain-lain ya. Karena kalau misalnya udah nempel di gigi, ya itu lagi kalau ada masalah, ya kita juga yang repot ya dok ya. Benar. Gitu. Nah berarti dok kalau misalnya gigi berlubang, masyarakat nih kan seringnya taunya tuh tambal cabut gitu. Berarti nggak sebatas itu aja ya. Mengingat tadi sebenarnya spesialisasinya juga banyak banget, apalagi dengan dokter Muna tadi yang lubang kena syaraf masih ada solusi terkait perawatan saluran akar gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau perawatan saluran akar, overview-nya tuh sebenarnya seperti apa sih dok? Apa fungsinya perawatan saluran akar atau perawatan syaraf gigi itu dalam mempertahankan gigi gitu? Jadi konsep yang namanya konsep untuk perawatan itu kan adalah menghilangkan jaringan infeksi. Itu udah pasti dimanapun perawatannya. Nah, kalau kita bicara lubangnya udah kena ke syaraf, itu syarafnya kan adanya di saluran akar nih. Berarti gimana caranya kita menghilangkan jaringan infeksi di saluran akar tadi? Betul. Nah, caranya biasanya kalau dokter konservasi itu adalah ya kita bersih saluran akarnya. Biasanya perawatan syaraf itu kunjungannya bisa 1 kali, bisa 2 kali, atau beberapa kali kunjungan. Dengan tahapan tadi dan juga tergantung kompleksnya kasusnya, kemampuan pasien membuka mulutnya juga, karena perawatannya nggak secepat itu. Nah, itu yang menentukan biasanya berapa kali kunjungan. Nah, tujuannya adalah untuk membuang infeksi di saluran akarnya, sehingga dengan tidak adanya infeksi lagi, otomatis kalau ada disease di ujung akarnya pun dia akan secara fisiologis mengalami penyembuhan. Setelah dia sembuh, ibaratnya tuh akarnya yang tadinya tempat syaraf, jadi nggak ada syaraf kan, kita harus tutup dong. Betul. Nah, kita harus tutup dengan suatu tambalan yang memang untuk si akar gigi tadi tersebut. Setelah itu barulah kita buatin tambalannya. Which is kalau perawatan syaraf biasanya lubangnya udah gede. Perawatan penambalannya biasanya kita pakai crown. Paling enggak pakai resin komposit kalau sesuai dengan indikasi. Tapi kebanyakan kita akan larinya ke indirect restoration. Oke, jadi sebenarnya perawatan saluran akar atau perawatan syaraf gigi ini tujuannya adalah untuk tanda kutip mematikan gigi, tapi matinya itu mati steril ya dok ya. Jadi supaya nggak ada sisa infeksi lagi di dalam giginya, tapi giginya tetap masih bisa bertahan dan tetap bisa fungsional di rongga gigi, di rongga mulut kita gitu ya dok ya. Betul. Jadi nggak semua gigi yang sakit itu harus dicabut ya. Kadang-kadang kalau misalnya strukturnya masih oke gitu, masih tetap bisa dipertahankan. Ya, gitu. Justru kayak aku tuh ngerasa ya, kadang kan kita nemuin akar gigi ya, Bung. Gitu. Pasien kan udah mikir akar gigi, cabut lah gitu. Even nggak cuma pasien, biasanya kan Bunga inget dong. Pas kita pertama kali, jadi kalau di Medikids kalau ada dokter gigi baru join tuh pasti kita ada tesnya tuh, Bung. Ingat kan dulu? Nah, kita kasih tuh akar gigi, mau diapain gitu. Itu nggak semua dokter gigi bisa menjawab kalau itu mau dipertahankan. Biasanya cabut gitu. Sebenarnya menurut kami yang namanya akar gigi itu precious banget kalau memang kondisinya masih baik. Jadi gimana caranya kita mempertahankan dia selama dia bisa direstorasi tadi, dibuatin crown,
apakah harus ada crown lengthening dan lain-lain. Intinya selama dia bisa direstorasi, kita akan pertahankan. Kalau sekarang kan apa sih yang paling bagus untuk menggantikan gigi yang hilang? Karena kan gigi yang dicabut itu kan nggak solusi akhir. Betul, nggak selesai sampai dicabut. That's right. Jadi tetap pasti harus ada penggantinya. Mau diapain nih? Mau dipasangin gigi tiruan, gigi palsu, apapun itu. Yang paling baik sekarang adalah implan. Which is akar gigi ini lebih baik dibanding implan. Kenapa kita harus waste? Jadi that's why akar gigi itu kita coba pertahankan selama indikasi, selama bisa dilakukan restorasi, kita pertahankan dengan cara perawatan syaraf tadi dan dibuatkan pasak atau crown di atasnya. Oke, jadi itu kurang lebih kerjaan Dokter Muna sehari-hari, prakteknya mempertahankan gigi-gigi itu ya. Jadi sebisa mungkin mencegah populasi ompong bertambah ya dok ya. Tuh, biar tambah cantik nanti udah tuanya nggak ada ompong-ompong. Oke, dan dok nih agak loncat-loncat dikit nggak apa-apa ya dok ya. Mungkin aku bahas lagi tadi ke topik klinik ya. Tadi kan udah nyampe nih. Ternyata konsep kliniknya dengan yang banyak spesialis itu diterima dan akhirnya expand ke beberapa kantor atau cabang yang lain gitu. Terus sampai akhirnya bisa shifting ke konsep Medikits itu gimana sih dok? Karena kan sekarang yang cabangnya banyak banget, yang naik daun banget, yang kayak akhirnya widely accepted sama masyarakat tuh kayaknya si Medikits ini nih kayak gitu. Yang kayaknya nggak bisa nih ada yang ngikutin konsep Medikits ini tuh emang yang kids friendly itu identiknya udah sama Medikits deh. Kalau mau nyari dokter gigi anak, dokter gigi keluarga, udah lock Medikits gitu. Alhamdulillah. Kalau aku tuh selalu ngerasanya adalah kita selalu harus buat sesuatu yang niche. Harus ada uniqueness-nya yang beda antara kita sama yang lainnya. Itu sih. Yang makanya kenapa waktu pertama kali juga aku ngerasanya konsep klinik MHDC itu cukup bisa diterima karena kita beda. Iya. Gitu. Tapi ketika MHDC ini sudah banyak yang mirip, jadi kita udah nggak ada pembedanya lagi sebenarnya kan. Betul. Lalu di situ yang pertama kali kita pikirin adalah kalau MHDC ini kan di kantoran ya. Siapa sih anak-anak yang mau kantoran? Iya, nggak ada yang ikut juga. Iya. Betul. Bapaknya doang ya kan. Keluarganya nggak di situ. Gitu. Jadi akhirnya mulailah kita membuat klinik yang posisinya itu di luar perkantoran. Itu dulu tadi mikirnya. Di luar perkantoran kita bikin, berarti di commercial area nih mungkin. Lalu terus apa nih, kita mau ngejar kids study gitu, keluarga. Karena menurut aku yang namanya anak itu sesuatu yang sangat diprioritaskan dalam keluarga. Itu pasti. Ibaratnya kita tuh kadang kalau ibu kalau makan, anak kita duluan deh, dia udah selesai baru kita yang makan. Kayak gitu tuh Bung. Nanti kamu ngerasain. Jadi ini orang tua tuh akan berusaha kasih anak aku tuh yang terbaik. Gitu. Jadi kita ngerasa emang anak yang perlu kita put more effort gitu. Dan kita juga tahu di Indonesia itu kan orang yang takut ke dokter gigi banyak, dan kita kepengen anak-anak generasi nanti tuh nggak seperti itu. Jangan sampai kayak kita yang generasinya, mungkin aku sama Bunga agak jauh generasinya, jadi jangan sampai masuk ke generasi yang takut ke dokter gigi. That's why itu yang pertama kali kita mau anak-anak ini teredukasi dengan baik, mereka punya kesehatan gigi yang baik, sehingga generasi kedepannya akan berubah. Gitu. Jadi kita mulai dari situ, baru kita pikirin konsepnya yang beda apa nih. Nah, that's why kita create lah Medikits, di mana kita menghadirkan bukan hanya sebuah klinik keluarga, tapi kita menghadirkan konsep yang namanya play hospital. Jadi mungkin karena Dokter Rani itu dulunya dosen, dan aku juga suka ngoceh orangnya, jadi kita kayak sangat pengen bisa mengedukasi anak-anak tadi. Nah, kita buatlah, kalau yang namanya anak-anak kan edukasi itu harus sambil bermain kan. Nah, buatlah yang namanya play hospital ini. Jadi kalau play hospital itu beneran di Medikits, kita ada kursi gigi yang kita taruh di hospital tadi. Anak-anak di situ akan belajar seperti apa sih yang namanya ke dokter gigi, seperti apa yang namanya sakit gigi, seperti apa yang namanya menambal gigi. Jadi mereka sebelum masuk ke ruangan, mereka udah punya gambaran. Karena kan orang biasanya takut tuh karena nggak paham. Which is anak-anak pikirannya, imajinasinya tinggi banget gitu. Dengan mereka paham kondisi tersebut, kita sudah buat suasana yang nyaman, mereka udah bisa ngebayangin nanti dalam seperti apa, itu yang akan membuat transisinya ketika mereka masuk ketemu dokter gigi yang memang kompeten, yang memang ramah anak dan lain-lain, itu akan menjadi sangat smooth. Dan ternyata alhamdulillahnya
bisa tereksekusi dengan baik, dan anak-anak bisa mengaccept itu, orang tuanya pun yang ngelihat anak-anaknya happy karena kita punya spesialisnya banyak, mereka pun akhirnya juga jadi berobatnya ke Medikids. Betul. Makanya Medikids itu bukan kids clinic, bukan kids only, kita adalah kids and family, karena yang kita mau rangkul adalah satu keluarga ini bisa loh di sini. Bener, gitu. bener. Itu sih yang aku rasa. In fact, dalam satu hari aku pernah dok nanganin pasien yang umurnya itu dari 10 bulan sampai ada yang 89 tahun. Itu dalam satu hari. Jadi benar-benar kayak generation gap-nya tuh gede banget. Yes. Dan cuman ya mereka semua datang ke Medikids gitu ya, karena ya dengan mungkin berangkat dari alasan gitu, awalnya cuma nemenin si anak pertama ini gitu. Betul. Tapi karena ya mungkin mereka punya impression yang baik gitu, mereka punya pengalaman juga yang menyenangkan gitu ya, sama-sama ke klinik yang enak gitu, terus cocok juga sama dokternya, jadi akhirnya satu keluarga gitu datang ke kita. Banget. Gitu. Nah cuman dok, dulu tuh awalnya sampai kepikiran Medikids tuh gimana sih? Apakah dulu di klinik kantor ini sebenarnya ada demand-nya gitu, in a way kayak anak-anak karyawannya tiba-tiba jadi datang ke klinik kantor, tapi kayak protes nih mama-mamanya karena kayak, aduh dok bikin dong yang kids friendly dan lain sebagainya gitu dok. Iya, pasti awalnya kan karena biasa kan orang tua cocok, terus habis itu ajak anaknya. Demikian pula sebaliknya. Nah ketika dulu di klinik MHDC, anaknya datang, kalau yang namanya klinik kantor itu kan waktunya terbatas. Betul. Kita jam bukanya ada operation hours ya, which is anak-anak mungkin mereka belum pulang sekolah, hari weekend juga tutup, gitu. Itu yang akhirnya ngebuat jadi kesulitan lah untuk dalam mendapatkan perawatan tersebut. Dan anak-anak tuh kan nggak sama orang dewasa, mereka butuh space yang lebih besar, butuh space bergerak, butuh space bermain. Itu yang kita nggak bisa create sih kalau di perkantoran. Makanya kita pikir ya tempatnya juga harus beda, ambience-nya harus beda. That's why kita membuat Medikids tidak dengan membuat namanya klinik MHDC juga gitu. Kita buat memang klinik Medikids yang totally different. Branding gitu. Yang beda pastinya, branding yang berbeda, konsep yang beda juga. Oke, tapi konsep Play Hospital tadi apakah memang berangkat gitu ya dari pengalaman sebelumnya mungkin menghadapi pasien-pasien yang takut ke dokter gigi kah atau gimana sih dok gitu? Pasien kayak tadi yang takut ke dokter gigi itu kan banyak banget ya, iya. Banyak banget. Dan kalau dirunut-runut, kenapa mereka takut ke dokter gigi? Hampir mungkin mayoritas jawabnya adalah aku punya pengalaman buruk ketika aku kecil. Itu pasti hampir semua kayak gitu. Dan aku dan berdasarkan penelitian juga, kalau orang tuanya ada fobia terhadap hal tersebut, itu kemungkinan anaknya juga akan terjadi hal tersebut bisa 2 kali lipat malah. Nah itu yang tadi aku pikir gak bisa nih kayak gini. Jadi kita emang harus rubah gimana caranya untuk menghilangkan fobia ini. Dan itu yang membuat memang tadi kita harus bikin konsep yang berbeda, bermain dan lain-lain. Dan yang aku surprise-nya ya, di klinik Medikids itu Bung, banyak banget yang orang tuanya tuh justru memberanikan diri. Karena dia ngerasa, aku punya fobia, jangan sampai anakku juga nanti kayak aku nih, takut ke dokter gigi. Which is kalau kita nunda-nunda itu kan bukannya menyelesaikan permasalahan, tapi membuat permasalahan itu akan jauh lebih besar lagi. Yang tadinya mungkin cuma ditambal, bisa jadi di perawatan, bisa jadi cabut, bisa jadi sepsis. Karena kan semua yang ada di tubuh kita ini semua berhubungan gitu. Ya. Yang cuman infeksi gigi bisa ke jantung, bisa ke otak, yang ibu hamil bisa ke bayinya dan lain-lain. Jadi aku ngelihat tuh orang tua yang udah aware terhadap hal itu, mereka memberanikan diri melawan rasa takutnya. Mereka pengen anaknya bisa ngelihat mereka sebagai role modelnya. Jadi ada yang sometimes aku ketemu bukan anaknya duluan yang dibawa, tapi dia dulu nih yang memberanikan dirinya. Ketika dia mencontohkan dia dia bisa nunjukin ke anaknya nggak apa-apa loh gitu, sehingga akhirnya dia bisa mematahkan stigma yang menakutkan ke dokter gigi tadi, dan anaknya pun dari kecil akhirnya udah terbiasa ke dokter gigi gitu. Ada tips and trick kah atau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih takut ke dokter gigi sampai sekarang nih, sampai dewasa? Apakah entah takut lihat bilnya, entah takut sama suara dokternya, takut dokternya galak, thriving-nya bagi waktunya tuh gimana sih dok? Sekarang kan banyak banget klinik gigi tuh udah kayak menjamur banget di mana-mana. Udah kayak minimarket dok. Ya, karena
nggak gampang nyari tempat yang bisa berkualitas tapi bisa kasih harga yang kompetitif. Itu sih, aku tuh lebih prefer adalah bermain di situ, itu yang pertama. Kasih yang terbaik aja dulu, nanti semuanya akan ngalir. Kita pengen Medix itu tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan aja, tapi kita pengen manfaatnya itu jauh lebih besar lagi sih.